Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Teriakan Xiaoyan seperti guntur yang bergema di pegunungan. Sosok hitam yang hendak menghilang berhenti sejenak karena suaranya. Xiaoyan melihat sosok manusia yang berhenti sejenak di kejauhan. Tebakan di hatinya dikonfirmasi oleh keraguan mereka. Dia tidak menyangka dia masih bisa melihatnya di tempat ini setelah bertahun-tahun. Namun, mengapa saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan masa lalu? Mungkinkah yang disebut tubuh racun yang menyedihkan sudah benar-benar meletus? Ketika pikiran ini bergulir di hati Xiaoyan, dia mengepakkan sayap di punggungnya tiba-tiba tanpa berpikir. Tubuhnya bergegas menuju sosok hitam itu. Sosok hitam itu bergetar sedikit setelah dia merasakan tindakan Xiaoyan. Namun, itu tidak berbalik. Kabut abu-abu pekat keluar dari tubuhnya. Segera, kabut kelabu pecah di tengah suara yang sedikit teredam. Sosok itu secara aneh menghilang menjadi ketiadaan. Kelompok kabut abu-abu yang pecah dengan cepat tersebar setelah sosok manusia menghilang. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ketiadaan. Sosok Xiaoyan terbang melintasi langit. Pada saat dia mengejar dan melesat, sosok hitam itu sudah benar-benar menghilang tanpa jejak. Dia hanya bisa menegangkan wajahnya, dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan lembut mengutuk, "Orang ini, kenapa dia tidak berani melihatku?" Medusa juga dengan cepat mengikuti di belakang Xiaoyan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu langit dan segera bertanya dengan cemberut, "Kamu kenal orang yang tadi?" Jika tebakanku benar, orang itu pasti adalah temanku bertahun-tahun yang lalu. Namun, Xiaoyan tertawa getir. Dia memikirkan masalah itu. Pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan masalah dokter peri kecil yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Keterampilan racun orang ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Namun, fluktuasi emosionalnya tampaknya cukup besar ketika saya bertukar pukulan dengan mereka sebelumnya. Sepertinya orang ini kadang-kadang terjaga dan tidak sadar pada orang lain, mungkin alasan mereka tidak mau bertemu dengan Anda adalah karena ini. Medusa tidak mendesak Xiaoyan tentang masalah ini. Dia mengubah topik dan menyuarakan pikirannya. Wajah Xiaoyan tegang saat dia mencari di sekelilingnya sambil merasakan ketidakpuasan. Namun, itu adalah upaya yang sia-sia. Dia hanya bisa dengan lembut menghirup udara. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya situasi yang lebih buruk yang dia sebutkan, ketika mereka berpisah saat itu, telah terjadi. Orang itu sudah pergi. Ayo kembali. Ziyan masih di lembah, kata Medusa. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia berbalik, ragu-ragu sejenak, sebelum berbalik sekali lagi. Sementara dia melihat lautan pepohonan yang luas, dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, saya mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi pada Anda selama bertahun-tahun ini, tetapi saya berkata saat itu bahwa tidak peduli bagaimana Anda berubah, saya, Xiaoyan, masih akan melihatmu sebagai temanku." Janji ini tidak terguncang bahkan sampai sekarang. Petik 2. Suara Xiaoyan berguling di pegunungan ini saat dibawa oleh beberapa doki. Itu lama kemudian sebelum menghilang secara bertahap. Masih belum ada reaksi setelah suaranya terdengar. Xiaoyan tertawa getir. Dia hanya bisa berbalik dan terbang menuju lembah bersama Medusa. Sesosok hitam memandang sosok yang baru saja berbalik di puncak gunung di mana bebatuan yang tidak biasa berdiri. Tangan putih pucat sosok hitam itu menggenggam erat batu besar di sampingnya. Orang bisa melihat bahwa batu besar itu benar-benar memancarkan gelombang kabut putih setelah tangan itu menggenggamnya. Suara "cici" berlanjut tanpa henti. Mata sosok hitam itu memperhatikan Xiaoyan sampai dia kembali ke lembah. Baru kemudian tangan itu perlahan dilepaskan. Sidik jari hitam sedalam 1 inci tertinggal di atas batu besar. Beberapa kerugian muncul dalam tatapan acuh tak acuh di bawah jubah berwarna hitam. Sesaat kemudian, banyak pemandangan yang terkubur jauh di dalam ingatannya dengan tenang naik. Pemuda bernama Xiaoyan itu juga muncul.
Xiao Yan, suara wanita yang jelas yang membawa memori jauh dipancarkan dari bawah jubah. Suara ini benar-benar berbeda dari suara serak yang mengerikan dari sebelumnya. Jelas, dia sengaja menggunakan suara itu untuk menyembunyikan identitasnya. Tidak disangka aku akan bertemu denganmu sekali lagi. Aku datang ke sini untuk menunggu setengah bulan setiap tahun. Namun, karena kamu telah muncul lagi, aku tidak akan datang ke sini lagi di masa depan. Tangan putih pucat itu perlahan membuka jubah yang menutupi kepalanya. Segera, rambut putih seperti salju turun seperti air terjun. Wajah pucat yang agak kurus terungkap di udara. Wajah ini masih memiliki beberapa kontur dari dulu. Namun, itu telah kehilangan senyum lembut dan sikap halus yang menghangatkan hati seseorang. Sebaliknya, matanya menunjukkan warna abu-abu keunguan tambahan. Sekilas itu tampak seperti benang dingin dan kekejaman yang dipancarkan dari penampilan seperti iblis. Pada saat ini, wajah yang dipandang seperti malaikat maut di dalam kekaisaran Chu Yun samar-samar mengandung beberapa kenangan dan kepahitan. Jangan salahkan aku karena tidak bertemu denganmu. Aku hanya berharap untuk selamanya mempertahankan dokter peri kecil yang baik itu di hatimu dan bukan yang sekarang ini yang tangannya dipenuhi dengan darah yang tak terhitung jumlahnya, wanita racun. Petik 2. Hanya saja saya tidak menyangka perkataan yang saya ucapkan saat itu menjadi kenyataan. Semoga kita tidak bertemu lagi di masa depan. Takdirku seperti ini. Terlahir dari bencana dan sekarat di tengah bencana. Mata abu-abu keunguan itu mengamati lembah gunung kecil dari kejauhan. Kenangan dari masa lalu kemudian berputar di benaknya, menyebabkan senyum hangat perlahan terangkat di wajahnya, yang telah mempertahankan ketidakpedulian dingin selama beberapa tahun. Dari senyuman ini, samar-samar orang bisa melihat kemiripan dengan dokter peri kecil. Itu adalah senyuman yang sama yang menyebabkan banyak tentara bayaran di kota Qingshan menganggapnya sebagai peri di hati mereka. Senyuman itu seperti epifilum, berhamburan setelah hanya dipertahankan sesaat. Dia perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi menemukan ketidakpedulian mereka yang sebelumnya setelah dibuka sekali lagi. Mata itu menatap ke lembah untuk terakhir kalinya sebelum dia mengenakan jubahnya dan berhenti merasakan nostalgia. Tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu dan menghilang dengan tenang. Pada saat Xiao Yan dan Medusa telah kembali ke lembah kecil, mereka melihat wajah kecil Ziyan telah menjadi agak merah keunguan. Keduanya langsung cemas. Tidak terduga bahwa racun dokter peri kecil sebenarnya menakutkan ini. Ziyan hanya menghirup sedikit, tapi gejala seperti itu sudah muncul. Seorang ahli racun memang pekerjaan yang hanya menciptakan ketakutan dan kebencian. Meskipun wajah Ziyan merah keunguan, pikirannya masih sadar. Dia buru-buru maju untuk menyambut Xiao Yan dan Medusa ketika dia melihat keduanya kembali. Namun, napasnya jelas menjadi lebih kasar dibandingkan sebelumnya. Xiao Yan meraih lengan Ziyan dan memasukkan seutas benang douqi ke tubuhnya. Dia mencari tubuhnya tetapi tidak dapat menemukan sedikit pun racun. Wajahnya langsung tenggelam. Tidak disangka bahwa penawar yang dia saring sebenarnya tidak memiliki banyak efek pada udara beracun ini. Bagaimana dengannya? Medusa buru-buru bertanya setelah melihat tindakan Xiao Yan. Saya tidak dapat menemukan di mana ada hal-hal yang salah. Sepertinya racunnya tersembunyi sangat dalam. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa racun itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat menjawab. Racun di sekujur tubuh orang itu adalah sesuatu yang bahkan aku takuti, apalagi Ziyan. Apa yang kita lakukan sekarang? Medusa bertanya dengan ekspresi jelek. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dia membalik tangannya dan botol giok yang telah dilemparkan oleh dokter peri kecil sebelumnya muncul di tangannya. Medusa di sisinya mengerutkan alisnya dengan erat saat melihat ini. Dia bertanya, kamu ingin menggunakan barang yang diberikan angka itu? Siapa yang tahu apakah hal yang diberikan orang asing ini kepada Anda benar-benar penawar? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan dan Ziyan terluka? Petik 2.
Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat sikap protektif Medusa. Dia tidak berpikir bahwa yang terakhir sudah mulai menghargai Ziyan sedemikian rupa. Dia hanya bisa menjawab, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, saya yakin dia tidak akan berbohong kepada saya. Selain itu, apakah Anda memiliki metode lain jika kami tidak menggunakan ini? Diracuni adalah masalah yang tidak bisa ditunda. Petik 2. Medusa juga ragu sejenak saat mendengar ini. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, saat ini tidak ada solusi lain untuk masalah ini. Jika ada masalah dengan penawarnya, aku pasti akan mengambil nyawa orang itu tidak peduli siapa dia. Medusa dengan dingin berbicara dengan beberapa kekhawatiran saat melihat Xiao Yan menuangkan pil obat berwarna merah cerah dari botol batu giok. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia memasukkan pil obat itu ke dalam mulut Ziyan, yang terakhir dengan patuh menelannya. Namun, tampaknya rasa pil obat ini tidak enak, menyebabkan kerutan terbentuk di wajah kecilnya. Meskipun pil obat terasa tidak enak, efeknya jelas cukup bagus. Warna ungu merah di wajah kecil Ziyan segera mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setelah pil itu baru saja memasuki tubuhnya. Itu benar-benar menghilang hanya dalam sekejap. Xiao Yan dan Medusa menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Mantan menyeka keringat dingin di wajahnya. Dia tertawa getir. Tidak terduga bahwa mengingat keterampilan alkimia saat ini, dia benar-benar dibuat tidak berdaya oleh sejumlah gas racun secara acak oleh dokter peri kecil. Meskipun penelitian mereka berbeda, racun dan pil obat memang memiliki beberapa kesamaan terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami merasa agak tidak berdaya. Aku benar-benar tidak tahu persis apa yang dia alami selama bertahun-tahun ini. Tidak hanya kekuatannya melonjak sampai-sampai Medusa harus memperlakukannya dengan serius, tapi keterampilan racunnya juga menjadi begitu tak terduga. Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Pandangannya tertuju pada pondok kecil itu. Saat itu, dia diam-diam menyembunyikan dirinya di tempat ini dan menelan racun saat dia berlatih. Saat dia memikirkan tentang bagaimana gadis yang begitu baik dan imut harus menelan racun mematikan itu sepanjang hari, hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan sakit. Dia adalah seorang wanita yang memiliki nasib paling kasar di antara semua orang yang dia temui selama bertahun-tahun ini. Namun, dibandingkan dengan melonjaknya kekuatan dan keterampilan racun dokter peri kecil, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa paling tidak nyaman adalah tatapan dingin dan acuh tak acuh yang bahkan bisa dikatakan mati rasa. Sulit membayangkan bahwa mata ini akan muncul pada gadis yang hangat dan baik hati itu sejak saat itu. Xiao Yan mengayunkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan mengesampingkan pikiran di kepalanya. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Bagaimanapun, dia pertama-tama harus mendapatkan kekuatannya untuk menerobos ke kelas Do Huang. Xiao Yan memiliki firasat di dalam hatinya bahwa dia mungkin masih akan melihat dokter peri kecil lagi di masa depan, namun, dia tidak tahu persis seperti apa situasi itu ketika mereka bertemu berikutnya. Racun mematikan yang tersembunyi di seluruh lembah tampaknya telah menerima perintah, karena itu benar-benar lenyap setelah dokter peri kecil pergi. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang ingin melakukan retret di dalamnya, diam-diam menghela nafas lega. Dia juga tahu bahwa yang pertama saat ini bukanlah gadis yang baik dari dulu. Selain itu, keterampilan racunnya unik dan tidak dapat diprediksi. Meskipun dia masih percaya di dalam hatinya bahwa dia tidak akan benar-benar membunuhnya, itu masalah yang merepotkan jika dia melakukan kontak dengan racun mematikan ini. Poin ini adalah sesuatu yang Xiao Yan rasakan dengan jelas ketika dia membantu Nalan Jie mengeluarkan racun di tubuh yang terakhir saat itu. Xiao Yan mengirim seekor burung kurir ke ibu kota setelah dia menetap di lembah kecil. Dia secara singkat memperhitungkan posisi dia berada agar Xiao Ding dan yang lainnya dapat mengirim seseorang untuk mencarinya jika terjadi sesuatu di masa depan. Setelah memperhitungkan semuanya, Xiao Yan mencari lembah kecil ini secara mendetail.
Ukuran lembah itu tidak terlalu besar tetapi berbagai bahan obat langka yang tumbuh di dalamnya bahkan menyebabkan dia saat ini sedikit tergerak. Tak disangka lembah kecil ini menumbuhkan begitu banyak bahan obat langka di dalamnya. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, itu mungkin menyebabkan banyak mata alkemis menjadi merah karena iri. Lagi pula, daya tarik bahan obat langka untuk alkemis tidak jauh lebih lemah dari formula obat dan kuali obat. Xiaoyan awalnya bermaksud untuk mengejar semua magical beast di dalam lembah. Namun, Ziyan buru-buru menghentikannya. Dia tahu bahwa Xiaoyan akan melakukan retret. Magical beast ini mungkin menjadi teman bermainnya selama periode waktu ini. Xiaoyan secara alami tidak memaksakan keinginannya karena Ziyan menyukai mereka. Selain itu, dia berpikir bahwa jika lembah memiliki magical beast ini, mereka secara kebetulan dapat mencapai efek melindunginya. Jika ada yang tidak sengaja memasuki lembah ini, magical beast ini, yang bisa dianggap sangat kuat di mata orang biasa, akan cukup untuk menakuti mereka. Setelah dia menetap di lembah, Xiaoyan membuka gua berukuran kecil jauh di dalamnya. Setelah itu, dia mengumpulkan bahan obat selama hampir 3 hari sebelum membawa cincin penyimpanan yang berat dan masuk ke dalam gua. Tentu saja, kali ini, dia tidak melakukan retret tetapi sedang memperbaiki pil obat. Jumlah pil obat yang saat ini sedang disulingnya cukup besar. Tidak hanya dia berjanji untuk memberikan Yin Gu tua dan 2 lainnya 3 pil Huang perkasa sebagai hadiah, tetapi dia juga perlu membantu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya memperbaiki pil Do Spirit. Semua ini tidak biasa, pil obat. Memperbaiki mereka tidak hanya merepotkan tetapi juga akan menghabiskan waktu. Namun, ini jelas bukan alasan yang bisa menghentikan Xiaoyan dari memurnikan pil. Xiaoyan juga telah menginstruksikan Ziyan dan Medusa untuk menghindari meninggalkan lembah sebanyak mungkin sebelum dia memasuki gua. Energi di dalam lembah jauh lebih padat daripada dunia luar dan seseorang akan dapat mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha dengan berlatih di sini. Apalagi ada banyak obat spiritual di tempat ini. Jika Ziyan tiba-tiba mulai meningkatkan pangkatnya, tempat ini akan mampu memberikan jaminan energi terbesar padanya. Wanita besar dan kecil mungkin telah menyetujui instruksi Xiaoyan dengan mulut mereka, tetapi Xiaoyan tidak tahu persis apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Tidak peduli apa itu, bagaimanapun, Xiaoyan yakin dengan perlindungan Medusa. Bagaimanapun, seorang ahli kelas Dozong sudah cukup untuk menjelajahi kekaisaran magia tanpa lawan. Meskipun pegunungan Magical Beast ini memiliki banyak Magical Beast yang kuat, mereka tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi Medusa. Oleh karena itu, meski mengetahui bahwa mereka berdua bukanlah orang yang akan tetap damai, Xiaoyan masih memasuki gua gunung dengan ketenangan pikiran. Setelah itu, dia memulai tugas penyempurnaan pil yang sangat terbebani sehingga ekspresi alkemis biasa manapun akan pucat saat melihatnya. Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua yang agak gelap dan sejuk. Ada platform batu halus seperti cermin di sampingnya. Saat ini, banyak ramuan obat yang tertata rapi di atas panggung batu. Bahan obat ini semuanya disimpan di dalam kotak giok. Aroma obat yang kaya merembes keluar dari mereka. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan aroma obat yang tidak biasa segera menyebar ke seluruh gua. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya dan kuali obat merah tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu, ia mendarat dengan keras di tanah. Bobotnya yang berat bahkan menyebabkan gua itu sedikit bergetar. Xiaoyan merenung sejenak setelah memanggil kuali obat. Di antara 2 pil obat, memperbaiki pil roh do sedikit lebih mudah baginya dan dia memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Mighty Huang Pil, di sisi lain, adalah pil obat tingkat 6 asli. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri lebih dari 50% untuk berhasil memperbaikinya. Namun, dia sangat siap kali ini. Tidak hanya dia berhasil menjarah sejumlah besar bahan obat dari klan primer tapi dia juga menemukan cukup banyak bahan obat di lembah gunung ini. Dengan jumlah bahan obat ini,
jika dia menggunakannya dengan kejam, mencoba menghancurkan 3 pil huang perkasa seharusnya tidak terlalu sulit bahkan dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Xiao Yan memilih untuk terlebih dahulu memperbaiki pil roh Do setelah beberapa pemikiran di dalam hatinya. Lebih baik memilih salah satu yang lebih mudah untuk diperbaiki saat dia melakukan pemanasan. Meskipun dia saat ini sangat siap, ramuan obat ini juga sangat berharga. Bahkan Xiao Yan juga akan merasa sakit hati jika dia menyia-nyiakannya tanpa alasan. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam dan membuang gangguan di benaknya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok keluar. Akhirnya ia memasuki kuali obat sebelum berubah menjadi nyala api yang membara di dalamnya. Saat nyala api di dalam kuali obat semakin kuat, suhu di dalam gua gunung segera menjadi lebih panas. Namun, ini tentu saja tidak berdampak sedikit pun pada Xiao Yan. Matanya menatap tajam ke dalam kuali obat. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kedua jarinya bergerak dan ramuan obat disambar di antara keduanya. Dia dengan lembut melemparkannya ke dalam kuali obat. Setelah memberikan ramuan obat ini ke dalamnya, sesi perbaikan sulit Xiao Yan kali ini telah resmi dimulai. Ziyan dan Medusa di dalam lembah jarang masuk untuk mengganggu Xiao Yan setelah dia memasuki gua. Awalnya, kedua orang itu masih baik-baik saja. Namun, seiring bertambahnya waktu yang digunakan Xiao Yan untuk memperbaiki pil, Ziyan, yang memiliki karakter aktif, tidak bisa duduk diam. Ini terutama setelah dia melatih magical beast di lembah sampai mereka seperti hewan peliharaan yang membuatnya menjadi sangat bosan. Di hari tertentu, dia berhasil menghasut Medusa. Setelah itu, mereka berdua diam-diam menyelinap keluar dari lembah. Oleh karena itu, pegunungan Magical Beast Mountain ini segera menjadi sangat kacau. Dengan bantuan kemampuan khusus bawaannya untuk merasakan harta karun alam dengan energi padat, pandangan Ziyan setiap saat dilemparkan ke harta karun itu, yang memiliki perlindungan dari banyak binatang ajaib yang kuat. Namun, sebagian besar harta ini berhasil diperoleh dengan bantuan kekuatan Medusa. Namun demikian, setiap kali harta karun jatuh ke tangan mereka, itu akan menggerakkan banyak magical beast bermata merah untuk mengejar mereka berdua dengan gila. Bermain-main dengan satu iblis betina besar dan satu kecil menyebabkan pegunungan, yang selalu sunyi, berulang kali diisi dengan raungan setiap hari, mengisinya dengan kehidupan. Semakin banyak harta karun alam mendarat di tangan Ziyan dengan aliran waktu. Semua hal yang dia peroleh diperlakukan sebagai permen yang dia telan ke perutnya tanpa kecuali. Setelah tindakan penjarahan semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan, sebagian besar magical beast yang kuat di pegunungan Magical Beast Mountain ini telah dikunjungi oleh Ziyan dan Medusa. Penjarahan yang hebat ini secara alami menyebabkan kemarahan semua orang. Pegunungan Magical Beast ini tidak kekurangan magical beast yang kuat. Kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia. Oleh karena itu, banyak magical beast yang kuat mulai berkumpul setelah menderita kerugian beberapa kali. Dengan demikian barisan luar biasa besar diam-diam terbentuk di dalam pegunungan Magical Beast. Formasi dengan banyak magical beast ini bertemu dengan Ziyan dan Medusa pada hari kedua ketika mereka beraksi sekali lagi. Kemarahan yang melonjak tiba-tiba meletus. Ketika Ziyan dan Medusa melihat ke arah binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu seperti air banjir sambil membawa raungan yang mengguncang langit, bahkan Medusa tidak bisa menahan rasa mati rasa pada kulit kepalanya meskipun kekuatannya. Dia segera meraih Ziyan dan dengan cepat melarikan diri. Pengejaran dan pelarian ini hampir melibatkan seluruh bagian dari pegunungan Magical Beast Mountain ini. Itu masih sedikit lebih baik untuk Ziyan dan Medusa. Para tentara bayaran yang berburu magical beast di pegunungan menderita kemalangan besar. Tubuh semua orang menjadi sedingin es saat mereka melihat gelombang binatang yang datang menyerbu seperti air banjir. Pembalasan liar dari gelombang binatang menyebabkan pegunungan binatang ajaib ini mendidih luar biasa.
Namun, untungnya Medusa cukup berhati-hati untuk tidak terbang kembali ke lembah. Sebagai gantinya, dia membawa Ziyan dan mengambil jalan memutar besar di sekitar pegunungan. Hanya setelah dia yakin bahwa dia telah menyingkirkan semua magical beast di ekornya barulah mereka berdua bergegas kembali ke lembah. Keduanya tidak berani sembarangan meninggalkan lembah selama beberapa hari setelah acara selesai. Meskipun keduanya tidak takut, kemungkinan Xiaoyan, yang sedang memurnikan pil, akan terganggu jika magical beast yang gila itu menemukan tempat ini. Jika terjadi kecelakaan pada saat itu, bahkan Ziyan hanya bisa menjulurkan lidahnya saat memikirkan hal ini. Dia diam-diam tinggal di lembah dan bermain dengan magical beast di dalam lembah yang telah dijinakkan olehnya. Medusa juga menghela nafas lega saat melihat Ziyan terdiam. Jika kecelakaan terjadi, kemungkinan orang itu akan menjadi gila. Ziyan yang biasanya bersemangat mulai menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang salah setelah mereka berdua diam-diam tetap di lembah selama 5 hingga 6 hari. Awalnya, hanya kata-katanya yang dikurangi. Secara bertahap, wajahnya berubah menjadi merah luar biasa dan tubuhnya menjadi panas mendidih seolah-olah itu adalah oven. Perubahan Ziyan secara alami menyebabkan Medusa pucat karena syok. Namun, dia tidak memahami semua hal ini, dan dengan demikian tidak dapat memberikan bantuan sedikit pun kepada Ziyan. Namun, saat dia ragu apakah dia harus memanggil Xiaoyan keluar, Ziyan tiba-tiba tertidur. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari tubuhnya saat dia tidur. Akhirnya, itu berubah menjadi kepompong ungu selebar 10 kaki yang membungkus tubuhnya. Medusa terkejut setelah melihat ini tetapi akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada yang salah. Sebaliknya, gadis kecil ini telah menghabiskan terlalu banyak harta alam selama periode waktu ini. Energi yang terkumpul di dalam tubuhnya sudah cukup baginya untuk naik pangkat. Aroma yang tenang tersembunyi di dalam lembah pegunungan hijau yang subur. Kadang-kadang, ada magical beast berukuran besar yang melewati tempat ini. Raungan rendah tiba-tiba akan muncul, menyebabkan lembah dipenuhi kehidupan. Ada cahaya ungu kaya yang tersembunyi jauh di dalam lembah. Ada kepompong terang besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki di dalam cahaya ungu. Meskipun seseorang tidak dapat dengan jelas melihat makhluk di dalam kepompong, energi agung yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa benda ini tidak biasa. Cahaya berwarna ungu di permukaan kepompong terang bergantian antara terang dan gelap. Itu seperti detak jantung dan memiliki ritme. Jika seseorang dengan indera tajam hadir, dia akan dapat merasakan bahwa setiap kali cahaya pada kepompong cahaya berubah, energi alami di dalam lembah akan sedikit berfluktuasi. Sejumlah besar energi akan diserap ke dalam kepompong cahaya, menyebabkan cahaya pada tubuh kepompong menjadi lebih terang. Medusa duduk bersila di atas batu besar tidak jauh dari kepompong ringan. Tatapannya terfokus pada aktivitas kepompong ringan. Beberapa saat kemudian sebelum dia sedikit santai, dia mengalihkan pandangannya dan mengamati gua gunung di bawah dinding gunung di mana aroma pil yang kaya terus mengalir keluar. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sudah sebulan sejak Xiaoyan memasuki gua untuk mengolah pil obat. Namun, dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Pada saat yang sama, Ziyan berhenti memberikan respons lain setelah berubah menjadi kepompong ringan 3 hari lalu. Dia berulang kali menyerap energi alam sekitarnya setiap hari. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan pada tubuhnya. Melihat situasi ini, satu orang sedang memurnikan pil sementara yang lain berubah menjadi kepompong untuk meningkatkan pangkatnya. Dengan cara ini, hanya Medusa yang menjaga lembah gunung ini. Dia secara alami agak bosan karena ini. Namun, Xiaoyan dan Ziyan tidak bisa diganggu saat ini. Jika mereka diganggu selama periode waktu ini, masalahnya bisa menjadi bencana. Karenanya, dia hanya bisa menjaga lembah ini sepanjang hari. Bahkan ketika dia sesekali meninggalkan tempat itu, dia telah berusaha sebaik mungkin untuk segera kembali secepat mungkin. Penjagaan yang membosankan semacam ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya.
Penjagaan yang membosankan semacam ini berlanjut selama sekitar 5 hari sebelum dipecah oleh aktivitas tidak biasa yang ditransmisikan dari gua gunung. Pada hari ini, Medusa masih berlatih dengan mata tertutup seperti yang selalu dilakukannya. Dia secara alami mengalihkan sebagian perhatiannya ke kepompong ringan saat dia berlatih. Pada saat inilah gua, yang tadinya sunyi, tiba-tiba mengeluarkan ledakan yang mengguncang bumi. Seluruh lembah berguncang di bawah ledakan ini. Medusa membuka matanya karena terkejut. Dia melihat ke dalam gua, hanya untuk melihat bahwa asap berulang kali keluar dari gua. Segera, sosok yang agak menyedihkan perlahan keluar darinya sambil mengeluarkan batuk yang hebat. Xiaoyan berjalan keluar dari gua yang dipenuhi asap. Sinar matahari yang menyilaukan yang tersebar dari langit menyebabkan Xiaoyan secara naluriah menutupi matanya. Setelah terbiasa sejenak, akhirnya dia membuka matanya, menundukkan kepalanya, dan memandangi bajunya yang compang camping. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Efek obat dari pil Huang perkasa ini terlalu sombong. Proses pemurnian dipenuhi dengan kekuatan obat yang liar dan kejam. Jika seseorang bahkan sedikit ceroboh selama penyempurnaan ini, seseorang akan menyebabkan pil obat meledak sendiri. Kekuatan ledakan semacam ini cukup kuat dan sebanding dengan serangan dengan kekuatan penuh dari seorang ahli doang. Ketika Xiaoyan sedang menyempurnakan pil ini selama beberapa upaya sebelumnya, dia akan dengan cepat menyebarkan nyala api saat kekuatan obat dalam pil obat menunjukkan tanda-tanda tidak stabil. Meskipun ini akan menyebabkan bahan obat di dalam kuali hancur, setidaknya lebih baik dari segi keamanannya. Masalah kecil telah terjadi selama beberapa upaya Xiaoyan untuk memperbaiki pil Huang perkasa dengan sangat hati-hati. Beberapa hari yang lalu, 3 pil Mighty Huang yang dibutuhkan Xiaoyan telah berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Untuk menyempurnakan ketiga pil Huang yang perkasa ini, Xiaoyan pada dasarnya ditinggalkan dengan hampir tidak ada bahan obat yang telah dia siapkan. Meskipun demikian, tujuan Xiaoyan kali ini telah tercapai. Sementara dia menghela nafas lega, dia melihat bahan obat yang tersisa ini dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia ingin membantu dirinya sendiri menyempurnakan pil Huang perkasa untuk digunakan di masa mendatang. Masalahnya terletak di sini. Karena hanya ada cukup bahan obat untuk memurnikan satu pil Huang perkasa, Xiaoyan tidak mau menyia-nyiakan rangkaian bahan obat terakhir ini ketika pil obat sekali lagi menunjukkan tanda-tanda aktivitas kekerasan saat sedang disempurnakan. Setelah itu, dia dengan paksa mencoba memperbaikinya. Tentu saja, jika kuali merah tua tidak memblokir sebagian besar kekuatan dari ledakan besar ini, kemungkinan Xiaoyan tidak hanya akan menghadapi masalah pakaiannya yang hancur. Xiaoyan merasa agak beruntung saat memikirkan ini. Pertahanannya saat itu tidak kuat. Jika dia diserang oleh kekuatan besar ini secara langsung, kemungkinan dia akan menambahkan luka baru pada luka lama di tubuhnya ini. Xiaoyan menyeka abu dari wajahnya dengan lengan bajunya sebelum menyapu matanya ke lembah. Setelah itu, dia berhenti karena terkejut pada kepompong terang berwarna ungu yang sangat mencolok. Hanya beberapa saat kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Medusa di sampingnya. Dia bertanya, "Ini adalah?" Medusa juga kaget saat melihat penampilan Xiaoyan yang menyedihkan. Dia segera tersenyum sedikit dan menjawab dengan lembut, "Ini adalah transformasi Xian." Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia bersukacita beberapa saat kemudian, dia akan naik pangkatnya. Seharusnya begitu. Namun, sudah beberapa hari sejak dia berubah menjadi kepompong, tetapi tidak ada aktivitas bahkan sampai sekarang. Tampaknya kemajuan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Medusa mengangguk saat dia menjawab. Xiaoyan tersenyum tapi tidak terkejut. Dalam kebanyakan kasus, magical beast membutuhkan waktu yang cukup lama untuk maju. Apalagi, wujud asli Xian bukanlah makhluk biasa. Secara alami sedikit lebih sulit baginya untuk berevolusi. Apakah Anda berhasil menyempurnakan pil obat Anda? Mata cantik Medusa menyapu Xiaoyan saat dia bertanya. Iya, Xiaoyan mengangguk.
Dia langsung tertawa getir, namun, saya sedikit rakus. Jika tidak, saya tidak akan berakhir dalam kondisi ini. Petik 2. Auramu juga menjadi semakin tidak stabil. Itu bergantian antara menjadi kuat dan lemah. Ada juga perasaan samar dari Doki di dalam tubuh Anda yang merembes keluar. Sepertinya Anda harus segera keluar dari kelas Dowang. Mata Medusa berhenti di tubuh Xiaoyan. Dia merasakan kekuatan Doki yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir saat dia berbicara dengan terkejut. Segera, perbaikan pil kali ini cukup menguntungkan saya. Menurut perkiraan saya, momen ini akan tiba dalam 10 hari. Xiaoyan tersenyum. Matanya juga berisi gratifikasi. Jarak antara Do Wang dan Do Huang sangat besar. Biasanya berbicara, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan untuk menerobos, seseorang akan membutuhkan setengah tahun atau bahkan 1 tahun untuk benar-benar dapat menjalani transformasi. Sepertinya Anda perlu melakukan retret mendalam selanjutnya. Medusa menurunkan matanya dan perlahan menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia juga sadar bahwa retretnya kali ini mungkin cukup lama. Pemurnian pil kali ini hanya berlangsung selama sebulan. Saya pikir orang yang dikirim kakak laki-laki telah mencapai tempat yang saya tunjukkan akan kita temui. Saya akan kembali untuk melakukan retret mendalam setelah saya memberikan pil obat. Saya tidak akan meninggalkan retret ini sampai saya menerobos ke kelas Do Huang. Xiaoyan tertawa kecil. Tangannya dengan lembut menyentuh segel api putih di dahinya. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan sedikit kehangatan yang dipancarkan dari segel api. Dia bergumam dalam hatinya, "Guru, tunggu aku. Murid Anda akan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan menyelamatkan Anda dan ayah." Petik 2. Medusa mengangguk saat dia mengamati dinginnya gelap yang melintas di mata Xiaoyan. Dia secara acak berkata, "Tenang. Saya akan membantu melindungi Anda saat saya menonton Ziyan." Petik 2. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Medusa dan dengan lembut tertawa, "Karena ini masalahnya, saya akan mengucapkan terima kasih. Saya akan memberikan pil obat terlebih dahulu, dan akan memulai retret mendalam saya setelah istirahat singkat setelah saya kembali." Petik 2. Iya. Mata Medusa beralih ke kepompong cahaya. Hidungnya yang bersih yang menyembul mengeluarkan sedikit suara. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat ini. Dia berjalan mengelilingi kepompong ringan. Hanya setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah, dia meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia melompat dan terbang keluar dari lembah sendirian. Sosok Xiaoyan berhenti di langit setelah meninggalkan lembah. Tatapannya melihat ke segala arah. Setelah mengidentifikasi bantalannya, sayap api di punggungnya dikepakkan dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju langit utara dengan cara seperti kilat. Penerbangan ini berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan melambat. Dia menyapu pandangannya sebelum segera menghentikannya di puncak gunung. Ada jejak samar manusia yang bergerak di tempat itu. Dengan pikiran, Xiaoyan muncul di atas puncak gunung itu dalam beberapa napas. Dia baru saja muncul ketika dia merasakan 10 aura plus di puncak gunung di bawah tiba-tiba menjadi sangat pingsan. "Tunjukkan dirimu," Xiaoyan melirik saat dia dengan lembut memerintahkan. Keributan segera dipancarkan dari puncak gunung saat suara Xiaoyan terdengar. Puluhan sosok melintas dan segera muncul. Seorang lelaki tua yang memimpin mereka memandang Xiaoyan di langit. Kegembiraan muncul di wajah lamanya saat kedua lututnya jatuh ke tanah dan dia dengan hormat berkata, "Salam ketua." Puluhan orang di belakang lelaki tua itu dengan tertib berlutut. Suara dalam yang teratur bergema di atas hutan pegunungan. Tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang ini. Akhirnya, matanya berhenti di dada mereka. Ada lencana hijau giok hadir di sana, dan teratai api yang indah digambar di lencana itu. Xiaoyan perlahan mendarat saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu orang yang dikirim kakak?" Orang tua itu dengan cepat membungkuk dan melangkah maju ketika dia mendengar ini.
Dia mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan kedua tangan sambil berbicara dengan hormat. Kepala, orang tua ini bernama Bai Liseng. Saat ini saya adalah diaken dari Yan Lions. Saya memang dikirim oleh Elder Xiao Ding kali ini. Petik 2. Xiao Yan menerima gulungan itu dan perlahan memindainya. Baru setelah itu dia mengangguk sedikit sambil tersenyum dengan makna yang lebih dalam. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak dapat kembali ke ibu kota. Karenanya, grup Anda akan bertanggung jawab untuk mengawal hal-hal ini kembali. Ada jejak spiritual saya dalam hal-hal ini. Saya secara alami akan memiliki kemampuan untuk menemukannya jika Anda mengalami ketidakberuntungan karena dirampok di sepanjang jalan. Petik 2. Chief, Anda dapat yakin. Benar-benar tidak ada orang di dalam Kekaisaran Magia yang berani menyentuh hal-hal yang menjadi milik aliansi Yan kami. Bai Liseng buru-buru mengangguk dan menjawab. Dia secara alami dengan jelas menyadari arti lain dalam kata-kata Xiao Yan. Iya, karena itu masalahnya, kamu harus cepat pergi. Beritahu kakak setelah Anda kembali bahwa saya akan melakukan retret selama setengah tahun atau 1 tahun. Katakan padanya untuk membuat keputusan untuk semua masalah aliansi Yan selama periode waktu ini. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memerintahkan. Iya, tanggapan hormat dipancarkan dalam radius 50 km. Orang tua itu segera mundur. Hanya setelah dia mundur beberapa puluh meter, dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa lusin orang, yang cukup kuat, ke dalam hutan dengan cara yang terlatih dengan baik. Akhirnya, mereka dengan sigap meninggalkan gunung di bawah naungan lautan pepohonan. Xiao Yan mengirim kelompok pengawal ini dengan matanya. Dia mengangguk sedikit. Orang terkuat di antara mereka adalah orang tua yang berada di puncak kelas Dowling. Namun, kualitas keseluruhan mereka masih membuat Xiao Yan puas. Karena saya sudah menyelesaikan masalah tentang pil obat, hal berikutnya yang perlu saya lakukan adalah kembali dan melakukan retret yang dalam. Xiao Yan bergumam pelan. Tubuhnya baru saja naik ke langit dan hendak kembali ke lembah ketika tiba-tiba lembut, apa, terdengar. Matanya menyapu ke tempat yang jaraknya lebih dari 50 km. Jejak spiritual yang dia tinggalkan sedang dikirim dari sana. Tempat itu adalah, mata Xiao Yan berkedip sedikit. Sesaat kemudian, dia berbisik, kota Qingshan. Perusahaan mercenari pertempuran berdarah selalu menjadi perusahaan tentara bayaran terbesar dan paling terkenal dalam radius 50 km dari kota Qingshan. Mampu mempertahankan posisi semacam ini saat berada di dekat pegunungan Magical Beast sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan besar mereka. Namun, situasi seperti ini telah mengalami perubahan drastis sejak apa yang disebut perusahaan tentara sarang ular memasuki kota Qingshan setahun yang lalu. Perusahaan mercenari sarang ular juga merupakan perusahaan mercenari yang cukup kuat di tepi pegunungan Magical Beast Mountain. Itu bisa dianggap setara dengan Bloody Battle Mercenary Company. Dalam keadaan normal, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun kepada pihak lain. Namun, perusahaan mercenari pertempuran berdarah dirugikan karena tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk mendukung mereka. Semua orang menyadari latar belakang perusahaan tentara sarang ular. Itu adalah klan He dari Black Rock City. Klan ini dapat dianggap sebagai klan terkemuka bahkan di wilayah barat laut Kekaisaran. Meskipun reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan 3 klan besar Kekaisaran, itu tidak bisa diremehkan. Alasan terbesar untuk ini adalah bahwa klan He saat ini memiliki elit bintang 4 Dowang. Dowang, kelas yang memiliki bobot yang sangat besar di dalam Kekaisaran Jiama ini cukup untuk membuat banyak orang tunduk dengan kagum. Bagaimanapun, kelas ini sudah bisa dianggap sebagai orang yang benar-benar kuat. Dowling dan Dowang adalah 2 kelas dengan pembagian terbesar selama perjalanan pelatihan Doki. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa ada banyak ahli Dowling seperti butiran pasir di padang pasir di dalam Kekaisaran Jiama yang sangat besar, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang akan menemukan bungkusan besar hanya dengan meraihnya secara acak.
Namun, kemungkinan ada kurang dari 100 Dowang di seluruh kekaisaran Jiama. Ini juga dengan jelas mewakili perbedaan antara Dowling dan Dowang. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah adalah ahli bintang 7 Dowling, sedangkan pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah ahli bintang 8 Dowling. Keduanya memiliki kekuatan yang sama dan sulit untuk menentukan orang yang lebih unggul jika mereka bertarung. Namun, selama banyak pertukaran antara dua perusahaan tentara bayaran selama 1 tahun ini, perusahaan tentara bayaran sarang ular telah mendapatkan keunggulan di sebagian besar dari mereka. Alasannya adalah karena perusahaan tentara bayaran sarang ular dapat meminjam cukup banyak ahli dari klan He untuk membantu perkelahian mereka. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah menantu dari klan He. Apalagi dia disukai oleh kepala klan dari klan He. Oleh karena itu, yang terakhir hanya menutup mata ketika dia meminjam ahli klan untuk menghadapi lawannya. Itu hanyalah kompi tentara bayaran kecil dan tidak masalah jika itu dihancurkan. Terakhir kali Xiao Yan bertemu Kagang dan Ling Er secara kebetulan saat perusahaan mercenari pertempuran berdarah sedang menghadapi situasi hidup dan mati. Saat itu, pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular telah mengundang total 2 ahli dari klan He yang kekuatannya sekitar bintang 6 Dowling. Oleh karena itu, dia telah mengalahkan Bloody Battle Mercenary Company dalam hal tingkat ahli. Melihat pemimpin mereka dikalahkan, moral Blood Battle Mercenary Company secara alami rendah. Memiliki kesulitan menghentikan serangan perusahaan tentara bayaran sarang ular. Jika Xiao Yan tidak muncul di tengah-tengah serangan, kemungkinan perusahaan mercenari pertempuran berdarah akan benar-benar menghilang dari kota Qingshan. Xiao Yan tidak secara pribadi pergi dan mengulurkan tangan setelah menyelamatkan Kagang dan Ling Er. Lagi pula, dari cara dia melihatnya, dia tidak memiliki banyak pertemanan dengan Bloody Battle Mercenary Company. Dia turun tangan untuk menyelamatkan mereka hanya karena dia pernah bertemu Kagang saat itu. Oleh karena itu, dia telah memberi Kagang 5 botol teratai api yang dia buat sendiri. Dari bagaimana dia melihatnya, 5 botol teratai api ini cukup untuk berurusan dengan beberapa tentara bayaran kelas Dowling. Tentu saja, hal-hal terjadi sesuai dengan harapannya. Setelah mendapatkan 5 botol teratai api yang diberikan Xiao Yan, Kagang menyelamatkan perusahaan mercenari pertempuran berdarah agar tidak dihancurkan. 3 botol teratai api yang dia lemparkan menyebabkan pemimpin perusahaan sarang ular mercenari dan 2 ahli dari klan He menderita 2 kematian dan 1 cedera. Taktik ini langsung membalikkan keadaan. Perusahaan tentara bayaran sarang ular mengalami kekalahan yang mengerikan. Sebagai hasil dari bertahan melalui bencana besar, reputasi Bloody Battle Mercenary Company telah melonjak. Dalam waktu 1 bulan, mereka telah mengusir semua orang dari perusahaan tentara sarang ular dari kota Qingshan. Namun, mereka juga tahu bahwa masalah ini pasti akan mengganggu klan He. Itu bahkan mungkin ditularkan ke telinga kepala klan dari klan He. Bagaimanapun, 2 ahli klan Dowlings dan menantu laki-lakinya berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah diabaikan dari sudut pandang klan He. Meskipun mereka akhirnya mengetahui hal ini, perusahaan mercenari pertempuran berdarah tidak mau melepaskan kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Makanya, perbedaan pendapat di dalam perusahaan cukup besar. Namun, saat mereka akan mengambil keputusan, wajah mereka menjadi pucat saat menyadari bahwa para ahli dari klan He telah tiba di kota Qingshan. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka sangat putus asa adalah bahwa kepala klan dari klan He, yang kekuatannya berada di kelas Dowang, juga termasuk di antara anggota klan He yang telah tiba. Di bawah kekuatan menakutkan dari ahli Dowang ini, semua pertahanan perusahaan mercenari pertempuran berdarah dengan mudah dihancurkan satu demi satu. Seluruh kelompok tentara bayaran dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan di bawah wajah kepala klan yang dingin dan gelap dari klan He. Pada saat ini, Kagang, yang menahan pikiran untuk mengambil risiko,
diam-diam memecahkan piring giok yang diberikan Xiao Yan padanya saat itu. Meskipun tidak yakin apakah Xiao Yan cocok untuk kepala klan ini dari klan He, yang pertama sudah menjadi satu-satunya harapan dari seluruh perusahaan mercenari pertempuran berdarah pada saat seperti itu. Karenanya, Kagang masih mematahkan lempengan giok di tangannya meskipun dia kurang percaya diri. Tempat dari Bloody Battle Mercenary Company yang awalnya dipenuhi dengan tawa dan kutukan menjadi sangat sunyi saat ini. Hampir beberapa ratus anggota kompi dan keluarganya dikejar-kejar ke tempat terbuka yang biasa mereka gunakan untuk pelatihan. Di bawah tatapan gelap dan dingin para penjaga dari klan He yang mengelilingi mereka, bahkan anak-anak hanya bisa menggigit bibir mereka dengan erat, tidak berani mengeluarkan suara tangis sedikitpun. Pasalnya, sudah ada puluhan mayat yang kepalanya telah dipisahkan dari badannya di tanah kosong di sampingnya. Pada saat ini, itu adalah peringatan dengan darah. Sebuah kursi besar dengan lapisan lembut ditempatkan di tangga di tanah terbuka. Seorang pria tua yang mengenakan pakaian Cina duduk di atasnya dengan ekspresi muram. Pada saat ini, tangannya memegang erat botol batu giok. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menyapu perlahan. Kalian semua mengandalkan ini untuk melukai menantu laki-laki saya secara serius dan membunuh dua ahli dari klan He saya. Orang tua itu bermain dengan botol giok di tangannya. Dia melirik ke arah teratai api di dalam botol dan berbicara dengan nada yang pekat. Keributan terjadi di lapangan terbuka. Bibir Kagang, yang berada tepat di depan, bergerak. Dia melangkah maju dan berbicara dengan suara serak, "Akulah yang memegang botol giok ini. Jika Anda ingin membunuh, saya akan mengizinkan Anda untuk membuang saya sesuka Anda. Namun, saya berharap kepala klan dari klan He akan murah hati dan melepaskan wanita dan anak-anak ini dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah. Mereka tidak menyadari apapun." Petik 2. Di belakang Kagang adalah seorang pria paruh baya berwajah pucat. Melihat pakaiannya, sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam perusahaan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa mengungkapkan senyuman yang menyedihkan. Meskipun dia memiliki kekuatan Dowling, dia sama sekali tidak berharga di depan pemimpin klan He klan ini. Ini karena dia menderita luka serius akibat pukulan pihak lain. Paman kedua, kamu baik-baik saja. Ling Er yang berada di samping pria paruhbaya membantu yang terakhir sambil memiliki sepasang mata merah. Suaranya mengandung sedikit suara tangis. Aku baik-baik saja, pria paruhbaya itu berbicara dengan getir. Namun, aku mungkin baik-baik saja sekarang tapi akhirku nanti juga akan membasuh tempat ini dengan darah. Itu tidak akan terjadi, selama Mr. Xiao Yan bisa datang, kami pasti akan baik-baik saja. Ling Er buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia menggigit bibirnya dan berbicara dengan lembut. Tuan Xiao Yan, orang misterius yang memberi Anda berdua botol teratai api. Namanya mirip dengan kepala aliansi Yan terkuat yang saat ini ada di ibu kota. Namun, bagaimana mungkin Anda dan saya bisa bertemu dengan orang yang begitu kuat? Pria paruhbaya itu mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menaruh harapan di area ini. Ling Er menggerakkan bibirnya. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, orang yang duduk di atas panggung adalah seorang elit Dowang yang bisa menghancurkan seluruh perusahaan mercenari pertempuran berdarah dengan mengangkat tangannya. Matanya juga sedikit menggelap saat memikirkan usia Xiao Yan. Kepala klan He mengepalkan tinjunya selama Ling Er berbicara dengan pria paruh baya itu. Botol giok ditutupi dengan garis retakan. Matanya tiba-tiba menyipit beberapa saat kemudian dan dia tiba-tiba melemparkan botol giok. Suara ledakan yang terang bergema di tempat itu dan lubang dalam yang berukuran lebih dari 10 kaki muncul di tanah terbuka. Mata milik kepala klan dari klan He sedikit cerah saat dia melihat ke lubang yang dalam. Dia tidak menyangka bahwa botol giok kecil dari teratai api ini benar-benar memiliki kekuatan yang merusak. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak dari benda ini dan melemparkan lusinan bersama-sama, bahkan seorang ahli kelas Dowang perlu untuk sementara berlindung.
Di mana Anda mendapatkan benda ini? Kepala klan dari klan He mengalihkan pandangannya ke arah Kagang dan bertanya. Saya secara kebetulan mendapatkannya saat saya berburu magical beast di pegunungan. Mata Kagang bergetar. Dia langsung menjawab begitu mendengar pertanyaan ini. Dari kelihatannya situasinya, tampaknya orang tua ini memiliki pemikiran serakah terhadap botol teratai api ini. Namun, Kagang tidak ingin mengungkapkan Xiao Yan sebagai dermawannya, kemungkinan itu akan menyebabkan banyak masalah bagi yang terakhir. Meskipun Kagang telah memberikan jawaban yang cepat, kilatan di matanya tidak luput dari kepala klan licik dari klan He. Yang terakhir langsung tertawa dingin. Dia secara acak mengayunkan tangannya dan sebuah kekuatan bergegas keluar sebelum akhirnya menghantam tubuh Kagang. Grok. Kagang segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Tubuhnya bergesekan dengan tanah licin selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Tubuhnya baru saja berhenti ketika dua penjaga dari klan He menyerang ke depan dan menangkapnya sebelum dengan kasar melemparkannya kembali. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku bisa melepaskanmu jika kamu memberitahuku. Kepala klan dari klan He menggosok lengan bajunya dengan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Saya sudah memberitahu Anda bahwa ini adalah sesuatu yang saya peroleh dari pegunungan. Ekspresi Kagang pucat, jejak darah berulang kali merembes dari sudut mulutnya. Tubuhnya berbaring di tanah saat dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan susah payah sambil menatap tajam ke kepala klan dari klan He. Tangan milik kepala klan dari klan He yang sedang menggosok lengan bajunya perlahan berhenti. Kegelapan secara bertahap muncul di wajahnya saat dia perlahan berjalan menuruni tangga. Sesaat kemudian, dia tiba di depan Kagang dan dia melihat ke arah Kagang, yang sedang berjuang di ambang kematian, dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Senyuman buas muncul di sudut mulutnya. Dia segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebelum dengan kasar menginjak kepala Kagang. Dari tampang kekuatannya, sepertinya kepala Kagang akan langsung pecah seperti semangka yang mendarat di tanah jika dia dipukul olehnya. Banyak tangisan tajam segera terdengar di tanah terbuka saat melihat pemandangan ini. Keganasan di sudut mulut kepala marga klan He semakin pekat setelah mendengar teriakan tajam dari sekelilingnya. Namun, ketika kakinya hanya 1 inci atau lebih dari kepala Kagang, suara tenang terdengar di tanah terbuka. Kakinya tiba-tiba menjadi kaku saat ini. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.